والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali hadis yang pernah diriwayatkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa lahu qutu yawmihi maka annama hizatahu dunya bihadafiriha." Seseorang yang sehat jasmaninya, aman kehidupannya, memiliki keperluan yang diperlukan dalam sehari semalam, seolah-olah Allah telah mempersembahkan dunia dengan segala sisi. Setakat satu hari satu malam saja. Aman yang pertama, sehat yang kedua, dan kita memiliki waktu yang terbatas untuk 24 jam. Nabi kita katakan misalnya seperti itu, seakan-akan seperti Tuhan mendapatkan anugerah dunia dengan segala sisi dan juga dengan kekayaannya. Maksudnya apa? Yang seperti dia itu pun sudah patut, pantas dan wajar untuk bersyukur dan juga berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala, yang walaupun ternyata banyak mana, yang walaupun dia tidak punya jabatan dan kedudukan, yang walaupun dia tidak memiliki tahta dan pangkat, yang walaupun dia tidak ada nama dan dikenal, tapi saat ketika jasmaninya sehat dan juga hidupnya aman, tidak ada ancaman dan juga tidak ada gangguan di samping dengan keperluan 24 yang sudah terpenuhi, seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dengan segala kekayaannya. Bagaimana kalau pada saat dengan kita mendapatkan yang lebih daripada itu? Jadi dengan hamba Allah tadi itu, pada saat melihat seorang laki-laki terpampang, terbaring di tepi jalan, dia perhatikan, ternyata segala jenis penyakit ada pada tubuhnya. Kurak ada, kurak ada, kudis ada, panau ada, cacat lagi, stroke lagi, dan macam-macam penyakit, komplikasi penyakit. Jadi pada dia tanya kakek Fahaluka, bagaimana keadaan awak yang sedang terbaring? Kata dia, alhamdulillah. Jadi dia terasa pelik, alhamdulillah. Untuk apa? Sehat tidak, macam-macam penyakit. Darah tinggi yang pertama, kolesterol, sebab makan daging kambing tiap malam, kencing manis, jantung tersumbat, nafas tidak sehat dan juga tidak normal. Macam-macam jenis penyakit yang dihidap oleh laki-laki yang berkenan tadi itu, tapi tetap saja terungkapkan atau keluar kata-kata alhamdulillah daripada mulutnya. Apa yang Anda syukuri dalam kondisi kesehatan kamu yang seperti ini? Kata dia, ya hada, kamu tidak paham dan kamu tidak mengerti. Ya hada, kalau pada saat Allah bagikan aku lisan yang bersyukur, dan juga pada saat Allah berikan kepadaku hati yang syakir, dan juga dengan mulut yang dzakir. Hati bersyukur atas segala nikmat, mulut senantiasa berzikir dan mengingat Allah Jalla wa'ala. Kalau pada saat Allah dah bagikan hati yang bersyukur dengan mulut yang berzikir, itu sudah tidak ada tandingannya. Jadi kalau seandainya banyak duitnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, tapi maghribnya tidak ke masjid, apa yang dibanggakan? Kekayaan Sufyan dengan bahasa Sufyan, kekayaan anta atau antum, kekayaan datu yang datu miliki dalam berapa bilion dolar,
masih belum setanding 1 rakaat maghrib berjamaah, apalagi kalau dengan ketiga-tiganya. Kita tidak melihat. Ini fakta nyata kalau pada itu mata kita sudah tidak melihat. Ini fakta nyata kalau pada itu dengan telinga kita sudah tidak mendengar. Ini fakta nyata kalau pada saat dengan jantung kita sudah tidak berdenyut. Ini fakta pasti kalau pada saat dengan anggota tubuh kita sudah tidak ada yang aktif. Pada satu kembali kepada Allah, ternyata nilai daripada subhanallah yang kita lantunkan bersama tadi selepas maghrib. Tadi maghrib ada tasbih atau mahzub, hapus, tinggal tasbih tahmid takbir yang ada tadi itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Yang semacam itu nilainya di sisi Allah jauh lebih berarti daripada segala kemewahan hidup. Itu hakikat yang akan kita pastikan hakikat dan akan nampak dengan mata kepala kita pada kita kembali kepada Allah. Makna hadis subhanallah bil mizan atau bilkul mizan, ucapan subhanallah itu akan memenuhi timbangan. Jadi kata dia, bagaimana aku kalau sampai tidak bersyukur? Bagaimana kalau sampai aku tidak meluahkan alhamdulillah? Yang pada saat Allah bagikan 2 nikmat yang terpenting, mulut yang berzikir dan juga dengan hati yang bersyukur. Itu justru problem kebanyakan daripada kita banyak nikmat, banyak pemberian, tapi mulut kita ghafil, lengah dan lalai. Mungkin disebabkan kena faktor apa? Jadi di antara daripada sebab-sebabnya sebagaimana kita katakan tadi itu, yang membuat mulut kita ini berat untuk kita pikirkan karena pangkat. Anda terima saja, kalau ketua polis negara, letnan kolonel, mayor jenderal, kopral atau yang seumpamanya, atau dengan jenderal penuh marshal atau istilah-istilah seumpamanya, belum lagi sebagai jenderal, baru kolonel saja, baru letnan kolonel saja, baru terpilih sebagai anggota polis, itu pun belum tentu pasti diterima, hanya baru mendaftar untuk menjadi polis saja. Itu biasanya kalau dalam majlis-majlis semangat untuk berpikirnya itu kurang atau tidak berpikir sama sekali. Tapi kalau sudah ada pihak bintang, mahkota, pedang, senapan dan lain sebagainya, itu tawadhu saja lagi, nunduk saja lagi. Imam berzikir subhanallah, yang subhanallah, subhanallah, subhanallah itu orang-orang miskin, orang-orang yang tak ada duit, orang-orang yang hajatnya belum terkabul, orang-orang yang banyak problem, orang-orang yang banyak masalah. Tapi kalau pada saat kita memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, senyap saja. Jadi yang menghalang mulut kita daripada zikrullah tadi itu adalah duit, adalah jabatan, adalah kedudukan. Yang membuat dengan kita tidak mau mendengar pernyataan, nasihat, pedoman, bimbingan karena kecantikan. Coba tengok kalau pada saat wawancara diadakan atau seorang reporter atau juga dengan seorang wartawan mewawancari seorang artis yang terkenal, yang popularitinya memang luar biasa. Dia sambil bercakap, kalau dia ai saja bahasanya. Ai pada masa di Singapura, sambil bergoyang biar kepala kadang-kadang sambil betul-betulkan rambut. Gaya bicaranya memang betul-betul ya dengan bahasa angkuh dan sombong lah kalau kita katakan. Kenapa? Karena dia cantik. Kenapa? Sebab dia sudah membintangi beberapa film terkenal tingkat internasional dan bangsa. Karena itu saja. Jadi yang membintangi film ayat-ayat cinta siapa? Dia. Tasbih bercinta siapa? Dia. Kemudian bawang merah, bawang putih siapa? Dia. Kalau ada 3 yang meletup, untuk bahasa sini dia yang meletup daripada filmnya tadi itu udah dengan bahasa dulu. Kalau saya sih masih guna saya lagi. Sekarang sudah guna ai pada masa di Hong Kong tempoh hari. Gayanya masyaallah tabarakallah. Kelakuan betul di depan kameramen dan juga di depan wartawan. Kenapa? Karena kecantikannya. Kenapa? Karena popularitinya. Kenapa? Karena jabatannya. Jadi kalau kita nak dengar wahyu daripada Allah, aku jadikan awak cantik dengan kulit yang halus, lembut dan ceria. Dalam waktu yang sama putih.
rambut yang keriting, hidung yang mancung, mulut yang seksi, atau dengan bahasa seperti apa saja saya juga tak terus sebut benda-benda semacam itu. Jadi bibir yang seksi itu macam mana bibirnya saya juga tidak tahu. Ya ada 5 bibirmu. Oh, ada 5 bibirmu itu berarti bibir yang mempesona. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah lengkap semacam itu, Allahu Akbar. Yang mana satu daripada produk atau daripada hasil rayuan, permohonan dan permintaan daripada kedua ibu bapa kita tak ada. Apakah karena Abah senantiasa meng-SMS malaikat, Kak, salam, tolong ya, jangan lupa ya, saya berharap betul nih, sebab nih anak kami yang pertama, mohonlah rambutnya keriting, dan kalau ditakdirkan laki-laki, bagilah janggut yang tebal, yang lawa, yang cantik, jangan seperti janggutnya orang Jepun atau Cina, hanya setakat 2 helai saja. Ya, malaikatnya, tolong ingat ya, malaikat ada. Kecantikan daripada atas sampai ke bawah adalah daripada Allah. Apakah aku bagi awak cantik untuk kamu durhaka kepadaku? Untuk kamu sombong dan menghinakan orang-orang ramai? Untuk kamu bercakap sepertinya kita di depan, sepertinya dengan mereka itu seperti semut di depan gajah saja? Tidak. Kamu, aku, sama-sama hamba Allah. Kamu tidak ada jaminan surga, sebagaimana juga aku. Aku tidak ada jaminan rahmat sebagaimana juga dengan Anda. Berarti kita pada posisi yang sama. Kamu lebih dengan duitmu, lebih dengan gelarmu, lebih dengan kedudukanmu, lebih dengan jabatanmu. Allah yang bagi. Perlihatkan keagungan dan kemuliaan daripada Allah Jalla wa'ala. Seketika Allah memberikan yang lebih kepada Anda, lebih daripada yang Allah ta'ala pada saat bagikan kita yang lebih. Terus dengan kita terus dengan Allah diperlihatkan dengan yang lesat daripada kita. Untuk apa Allah bagikan kita lebih cantik? Untuk apa Allah bagikan kita lebih kuat? Yang kuat-kuat. Ada tuh orang yang badannya besar, jangan tawa tuh macam itu. Dodok kalau badan sukses. Salaman tuh tak pernah hormat. Makasih Pak. Enggak, salaman. Pak. Ini fakta nyata. Kita tidak membicarakan perkara yang mereka itu merapu. Sama aja kan, merapu dengan merepek. Enggak, ini fakta nyata. Fakta nyata. Kalaulah ada sebagian daripada pemimpin kita yang tawadhu, itu pada masa-masa nak berkempen, masa-masa nak pilihan raya. Betul. Sebelumnya mana ada, tak akan singgah di warung, tak akan cakap dengan makcik tua tu, tak akan cakap dengan tuan yang tak ada gigi. Ya Allah ya Rahman Rahim, cakap pun tak jelas dan jago tak pasti. Tapi macam mana boleh menyantuni orang tua tadi itu? Duk sekali tak akan sampai disuapi lagi. Allahu Akbar. Artinya, Toriswa sokonglah aku pada pilihan raya bulan 3 akan. Begitu bang, hakikatnya bang. Jadi, ya Allah ya Rahman Rahim, aku bagikan kamu lebih cantik, lebih lawan, lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa, lebih kaya dan lebih dengan segala-galanya, karena aku ingin memperlihatkan mazhar agar Anda itu menjadi mazhar, menjadi fenomena, menjadi mazhar yang menampakkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kepemurahan Allah yang bersifat Rahman Rahim. Ku berikan badan kamu besar, kuat dan gagah perkasa untuk kamu memperlihatkan keagungan dan kebesaran aku. Ku berikan kamu keagungan dan kebesaran. Itu adalah ibasan daripada sifat Al-Muhaimin, ibasan daripada sifat Ar-Razzaq, terimbas daripada sifat Al-Wahhab, terimbas daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dibalik daripada anugerah nikmat yang aku bagikan kepada kamu tadi itu, perlihatkan kesyukuranmu, perlihatkan kebaikanmu. Aku tidak ingin sebagaimana Anda juga tidak mau. Dah kita kawinkan, dah kita bagi duit, dah kita bagi perusahaan. Kita latih dia untuk menjadi manajer kita, atau juga kita latih dia untuk menjadi ketua bagian, ketua pengarah. Pada anak kita dari berbagai faktor, kurang pengalaman, usia masih muda lagi, tapi bagaimana boleh jadi ketua pengarah? Karena orang tuanya jadi ketua pengarah, karena perusahaan itu milik orang tuanya. Kira-kira pada saat kita bagikan lebih kepada anak kita tadi itu, sehingga kita latih sebagai ketua pengarah,
Pokoknya satu-satunya di perusahaan itu segala keputusan keluar masuknya duit harus restu dan tanda tangan daripada putra kita. Takkan dengan kita mau dicela, takkan dengan kita mau durhaka, takkan dengan kita inginkan dia lasa. Mesti kalau terungkapkan kata-kata semacam itu, abah jangan ikut campur tangan di urusan perusahaan. Mesti kita naik angin. Awak jangan cakap macam-macam. Secara kelayakan awak tidak layak untuk menjadi ketua pengarah di sini, tapi karena awak anak papa, jadi akhirnya kamu berlanjut untuk jadi ketua pengarah di sini. Itu hakikat. Nah, kalau semacam itu kita saja tak nak kalau anak yang kita bagi belanja duit keperluan hidup sombong, durhaka dengan kita, kurang hormat, kurang sopan. Takkan dengan Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita yang lebih dari itu, inginkan kita ego, inginkan kita sombong, inginkan kita angkuh atau dengan sifat-sifat tercela seumpamanya. Nah, kalau pada saat Allah bagikan yang lebih kepada kita, maka kita lihatkan yang lebih. Ini tidak salah alamat ya Allah, memang tepat pada tempatnya. Kau bagikan nikmat yang lebih itu memang tersalurkan pada tempatnya dan akan tersalur juga pada tempatnya. Nabi kita bersabda dalam masalah duit, nikmal malu salih birrajulis salih. Nikmat bahagia seronok kalau dengan duit yang halal itu di tangan orang yang baik. Sebab kalau dengan duit yang halal, penghasilan yang baik di tangan orang yang tidak baik, maka dengan uang atau keuangan tersebut itu akan disalahgunakan. Tidak berbeda hanya juga dengan jawatan dan kedudukan. Tengok, ini mukadimah belum masuk pada tajuk lagi. Jadi mukadimah supaya paham dengan tajuk yang nak kita bicarakan tentang kepemimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kemuliaan, tidak ada yang lebih mulia. Berbicara tentang keadilan, tidak ada yang lebih adil. Berbicara tentang kedudukan, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Berbicara tentang posisi keilmuan, ketakwaan, zuhud, wara pun juga tidak ada duanya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa afdalur Rasulillahi ajma'in, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang tidak ada tandingannya sejak daripada Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada hari kiamat nanti. Bukan perbandingan dengan para wuzara, bukan pertandingan dengan para as-siddiqin, bukan dipertandingkan atau ditandingkan dengan asyuhada was-salihin, tapi dibandingkan baginda dengan para nabi-nabi dan rasul. Baginda adalah sayyiduhum wa afdaluhum wa akramuhum wa atqahum wa a'lamuhum, yang paling takwa, yang paling zuhud, yang paling mulia dan yang paling hebat di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Tapi dengan kelengkapan kemuliaan yang tadi itu, nanti kita duduk bersama para sahabat. Kenapa perempuan kamu nampak kelihatan takut dan gemetaran di hadapanku? Kamu duduk dengan seorang laki-laki yang dulu dengan ibunya memakan ikan atau memakan daging kering. Karena kamu tak kulun tadi, kenapa gemetaran takut di hadapan aku yang walaupun Nabi kita dengan penuh tawadhu, tadi sudah saya katakan, dua benda yang berlawanan. Matikan SMS, hidupkan handphone, itu berlawanan. Matikan handphone, hantar SMS, itu dua perkara yang kontra. Begitu juga sifat, memiliki sifat kemuliaan, kebesaran dalam waktu yang sama, tawadhu, itu luar biasa. Biasanya kalau pada saat kita sudah memiliki kelebihan, angkuhnya ada, kita tidak akan hormat duduk di depan seseorang kalau sifat angkuh, sombong, ego kita masih muncul. Bila kita duduk sopan, bila kita duduk hormat, bila kita hormat dengan semua orang, bila kita hormat hatta dengan anjing. Coba dengar para hamba-hamba Allah yang duduk di Shah Alam, mungkin saja karena kita duduk di Shah Alam sebutan Shah Alam, berarti satu apartemen atau satu banglo di sini 3,5 juta. Rumah teres, saya sedangnya dah jalan-jalan, setakat mau tahu, itu kok tak dapat rumah yang hak murah, mungkin barangkali kita boleh beli, tapi sekarang belum ada duitnya. Tanya, paling murah 500.000. Rumah teres di Shah Alam, kota dengan sebutan Shah Alam, Bukit Jeluntung, kota bukan Berontong. Bukit Berontong rumah murah. Bukit Jeluntung, kota Damansara.
duta, ataupun juga pulau terbalik pulau antar bangsa, pulau bukit antar bangsa. Sebenarnya kita di rumah kita yang paling belakang sekali dan yang paling lucu, yang paling buruk. Tapi di Syah Alam. Duduk di mana? Syah Alam. Sebutannya mantap sekali. Dikira di depan Masjid Syah Alam, di depan Hotel Intercontinental, di depan villa atau depan apa? Baru saja rumahnya. Tuh kalau di Jalan Beruntung paling harganya adalah 10.000 RM saja. Kalau tak aja boleh saya tunjukkan. Di Jalan Beruntung, di Bukit Beruntung dengan Bukit Sentosa, mudah-mudahan warganya jadi Sentosa. Harga murah yang betul-betul jatuh tuh di situ ada. Satu buah rumah teres harganya ada 10.000 aja. Rumah terbengkalai, rumah terbiar banyak sekali sampai yang tidak dikenal siapa pemiliknya. Itu di mana? Di Bukit Beruntung. Tapi kalau Bukit Beruntung yang nampak kelihatan lawas sedikit 1.3, 1.4, 2 juta ke atas, maka buat juga dengan di Syah Alam atau di Kota Damansara. Kembali kepada tajuk pembicaraan yang belum sampai kepada target yang kita inginkan tadi. Allahu Akbar. Karena dengan Syah Alam tadi itu akhirnya terhambat kita daripada kebaikan. Baginda Nabi dengan kemuliaan di sisi Allah dan juga mulia di hadapan semua makhluk, tapi memiliki sifat tawadhu yang ada tandingan tawadhu yang tidak ada tandingannya. Nah, pada saat dengan seorang pemimpin memiliki sifat tawadhu dalam kepemimpinannya, bukannya setakat disegani oleh rakyat, disenangi oleh orang ramai, mulia di sisi Allah, tinggi martabat dan kedudukannya, tapi akan lahir generasi yang seperti itu, adil, bijaksana, hormat, tadim, harga menghargai. Kenapa? Sebab mereka telah dididik oleh insan yang mempunyai sifat yang seperti itu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dari segi kedudukan dan hakikat, biadi liwaul hamdi yaumil qiyamah, di tanganku bendera sanjungan dan pujian pada hari kiamat. Siapa yang tersungkur sujud di bawah kaki Arsy? Siapa yang memohonkan syafaat untuk umat? Siapa yang mengatakan salim salim? Siapa yang meminta dan memohon agar berat timbangan umat seketika amal ibadah kita ditimbang? Siapa yang memohonkan agar kita selamat waktu kita menyeberang? Siapa yang menyajikan minuman daripada telaga Kausar pada waktu kita kehausan? Jawabannya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innama akulu kama yakulul abdu. Aku itu makan sebagaimana makannya seorang hamba. Jadi dengan seorang perempuan tua, ya Rasulullah, aku ada hajat, aku sedikit ada keperluan. Nabi kita berkata, Maji, tengok kira-kira di tempat mana yang ada sesuai untuk kita bersimpan. Untuk Maji luahkan jurahat kepada saya. Pilih tempat, bukan Nabi kita pilih. Oke, nanti ada selesai ada masalah, insyaallah nanti saya bahasa sana, saya bisa bantu, saya boleh bantu. Ini nama saya, nanti silakan datang di office di apartemen LCC atau KLCC tingkat 79 ya. Nanti saya tunggu di sana. Itu masalah. Nah, baginda tidak bagikan nama. Seketika juga Nabi kita layan. Mana ada menteri yang mana yang boleh menyelesaikan problem seseorang secara seketika? Kalau ada pun mesti akan dilemparkan, dialihkan kepada setiausaha. Setiausaha akan lemparkan pada ASN-nya, ASN-nya lemparkan kepada jabatan, jabatan lemparkan kepada kementerian, kementerian tak kemana hilangnya. Akhirnya tak selesai masalah kita. Kenapa? Karena kita bukan ketidakadaan. Figur ramai, pemimpin banyak, tapi siapa pemimpin yang mempunyai sifat sopan santun dan tawadhu amam Allah Jalla wa'ala. Karena kita pada saat mengingat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, diri kita akan menjadi kerdil. Makanya satu-satunya ibadah dalam keadaan seperti apa, tua muda, besar kecil, kecuali yang tidak akan tetap diwajibkan, itu adalah sembahyang.
Ada dalam keadaan seperti apapun tetap sembahyang diwajibkan. Kenapa? Sebab antara daripada pergerakan dalam sembahyang, seseorang meletakkan dahi ke tempat dia berdiri, di tempat dia berpijak, di tempat orang berkentut sebenarnya. Itu barakallah. Makmum tadi itu selepas, ya bukan sengaja, memang tak boleh ditahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena suara tak dikit tadi itu nyaring, akhirnya buntu boleh samar dalam lantunan. Jadi tak kedengaran. Kenapa? Sebab kena nyarinya ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, stokna dek wal hawa. Tak ketahuan. Pada saat sembahyang sunat, di mana kita sembahyang? Di tempat dia berkentut tadi itu. Macam mana tidak tawadhu? Karena orang yang dah dididik oleh sembahyang 5 waktu, didikan sembahyang, satu melahirkan generasi yang menodokkan pandangan, generasi yang disebelin, generasi yang bersih, generasi yang adil. Kenapa? Nabi kita bersabda kepada imam, al-imamul dhamin, imam bertanggung jawab. Berarti imam harus jujur, imam berarti harus adil, imam berarti harus mengerti, imam berarti harus paham, imam berarti harus memikirkan macam mana agar sembahyang makmum di belakang itu selamat dan semuanya akan menuju babal ijabati wal qabul dengan disertai pancaran cahaya dan nur, dan juga dengan disertai oleh kumpulan para al-malaikah, kaum-kaum kumpulan daripada para al-malaikatul kiram, yang sehingga dengan sembahyang tadi itu begitu diserahkan dalam keadaan sempurna dan ceria, dia melantunkan kata-kata doa kepada yang melaksanakannya. Hafizakallah, moga-moga Allah memelihara kamu sebagaimana Anda memelihara saya. Yang semacam itu sulit untuk kita temukan kecuali kalau pada sedengar manusia yang sudah terdidik dengan sembahyang yang betul. Kalau sembahyangnya sudah betul, segala sifat kesempurnaan itu akan menjadi lengkap dan komplit. Jadi dengan baginda dalam sembahyang yang khasyik, sembahyang orang yang khusyuk, rukak, sajad atau sajid lillahi jalla wa ala, kalau baginda memberikan amaran, arahan, bimbingan, panduan kepada umat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa dengan kita harus diidolakan dan disuruh untuk melaksanakan sembahyang sebagaimana dengan sembahyang daripada baginda? Sebab memang tidak ada sembahyang yang lebih sempurna, yang lebih afdal, yang lebih cantik, yang lebih indah dan yang lebih berkesan daripada sembahyangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sembahyang yang betul tadi itu akan mendidik kita tawadhu. Allahu akbar sampai kita sampai pertama Allahu akbar. Kalau pada waktu dalam berurusan jarang bahkan tidak pernah guna kereta kita. Tuh Mercedes S-Class seri 6.000 kan yang paling besar tuh 6.000, harganya dalam 1,5 juta lebih. Apalagi kalau dengan jenis-jenis Cadillac yang punya Amerika yang panjang loh, mukanya di sana, belakangnya di sini. Maka setakat nak main pempong saja atau badminton saja, kalau nak main bola sepak pun di dalam kereta itu boleh. Besar panjang, tengok kereta-kereta Amerika yang jadi pakai sama menteri, dana menteri atau dengan presiden. Allah panjang. Sementara asisten kita, ajudan kita, setiausaha kita pakai kereta kecil saja, ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi ternyata pada sembahyang dan sebagainya. Bahkan kalau dengan kita terlambat, dia berada saf yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana tidak mendidik kita tawadhu yang pada saat asisten staf bawahan kita ternyata dia di depan. Ternyata justru dia tampil yang menjadi imam. Allahu akbar. Tuanku di mana? Belakang. Bagaimana tidak akan tertanam sifat tawadhu, sifat rendah diri yang pada saat bawahan kita ternyata telah mengimami kita. Itu didikan daripada sembahyang. Sehingga dengan Sayyidina Rasulullah SAW kita merasa keberatan untuk diajak datang ke rumah Ummu Sulaim.
radhiyallahu taala anha, di mana dengan Ummu Sulaim ibu kepada baginda Anas bin Malik, supaya tuan-tuan dan puan-puan, ada puan-puan, ada puan-puan tak dengar? Nah, sebelah situ, ada sebelah sana. Khairan, minta maaf muslimat. Jadi supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenal Ummu Sulaim ini, karena sebabkan tak ada duit, tak ada harta, tak ada kekayaan, maka secara terpaksa agar aku juga ada andil, agar aku juga ada bahagian untuk dakwah dan juga untuk agama dan juga untuk kita secara khusus. Anak dihibahkan, ada Anas Wainimu, ini Anas putra saya jadi khadam pelayan baginda 10 tahun. Nabi kita gaji berapa? Buka kamus, buka kutubus saham, buka ma'ajib, buka masanid. Sebagian sudah saya baca, tidak ada sebutan yang disebutkan di situ bahwasanya Sayyidina Anas mendapatkan habuan gaji pada tiap bulan sekian duit daripada Nabi. 10 tahun menjadi pelayan baginda. Anugerah yang Allah bagikan, tiap malam berjumpa baginda, yang walaupun dengan baginda sudah tidak ada. Bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim orang miskin, jemput baginda datang ke rumah. Nabi kita tak ada rasa keberatan, ajak beberapa orang sahabat. Hari itu tidak ada yang diajak Nabi, kita pergi sendirian. Ya Allah, jauh. Bukan pergi ke Semenanjung, bukan ke Epo, bukan ke Gurun, bukan diajak makan ke restoran Tomyam. Kalau ajak makan ke restoran Zamzam di depan Shalom, Zamzam enggak? Udah pergi Zamzam dah? Depan masjid Shalom, ada restoran Arab Zamzam, mewah, pokok, nyaman, sedap. Bayarnya pun sedap juga. Nah, duit setakat 50 ringgit dah, tak payah dulu itu buat madu. Minta mati, kita cukup. Akhirnya nasi yang disikat tadi itu kita kembalikan separuhnya. Kenapa Pak? Supaya begitu separuh saja. Tak ada macam tu. Her, datang ke tempat Ummu Sulaim, tak ada masalah. Ditarik tangan baginda oleh seorang jari hamba saya perempuan, tidak ada masalah. Nabi kita berikan peluang pada perempuan tadi itu untuk berbicara, berbual dengan baginda di mana saja, tidak ada masalah. Ditunggang sama Hasan dan Husain. Ayo, kira-kira menteri yang mana atau dengan orang yang mana yang kalau pada saat dengan kita ditunggang dalam supaya kita pada gitu, kalau dia kalian orang banyak, mesti kita marah-marah sama anak kita, mesti kita marah-marah sama cucu kita. Awak tak boleh, mana boleh kamu tunggang, kuat pada supaya jok. Nabi kita turun daripada mimbar, mengangkat, mengusung, mengendong, mendukung, mendukung cucu, entah itu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kereta yang panjang tadi itu secara jujur, kereta yang panjangnya sampai tidak kurang daripada puluhan meter tadi itu. Di dalam ada TV, LCD ada, TS ada, mungkin mesin basuh kita juga. Sebab kita tak pernah tengok di dalamnya. Kita kan tengok mereka keluar daripada kereta itu aja. Sebab di Malaysia saya tak perlu pernah lihat lagi. Atau khas Amerika saja kayak gitu. Tak boleh jual keluar. Panjang saya. Pakainya susah. Itu jawaban yang paling betul. Garas satu dengan garasinya akan muat. Sebab hak ukurannya kita Alza, Izola, Panzai, Nova dan sebagainya itu dalam ukuran 4 meter saja. Itu panjangnya belasan meter. Jadi menyusahkan orang. Kalau seandainya kita pakai depan rumah seseorang, Allahu Akbar, daripada ujung ke ujung, tutup rumah tetangga tadi itu, 2 rumah tetangga yang tak boleh masuk. Kenapa? Terhalang dengan satu buah kereta kita terlampau panjang tadi itu. Allahu Akbar. Tengok pada masa kereta tadi itu berhenti, siapa yang di dalamnya? Siapa yang naik di dalamnya? Satu, pemandu. Yang kedua, bodyguard. Yang ketiga, tak ada. 2 depan, kalau ada 2 di belakang bodyguard, langsung di tengah-tengahnya tuanku saja. Menteri saja lagi, koprat saja lagi, datu saja lagi, Tan Sri saja lagi, tiada kita ada. Bagaimana dengan tawadhunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Belakang Sayyidina Abdullah bin Abbas, muka Sayyidina Qasam, tawadhu, yang akhirnya rakyat senang.
yang akhirnya sahabat sanggup untuk melakukan apa saja demi untuk memikat hati baginda agar baginda restu dengan Abu Sufyan. Ini insan yang tidak ada tandingannya, lahir generasi-generasi didikan yang pertama daripada Rasulullah SAW. Berbicara tentang jujur, kumpulan manusia yang paling jujur. Berbicara tentang ibadah, manusia yang paling amin. Berbicara tentang takwa, manusia yang paling bertakwa. Jadi kata Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah mendapatkan kepercayaan daripada orang ramai untuk menjadi khalifah, "Wallitu 'alaikum wa lastu bighairikum." Aku menjadi pemimpin kalian, tapi tidaklah berarti aku yang terbaik daripada kalian. Mana ada pemimpin bercakap macam tu. Syukur kalian pilih saya, sebab memang pada tempatnya memang yang paling patut untuk dipilih. Sebab di masyarakat atau di kalangan masyarakat dan di kalangan bangsa ini dan juga di kalangan warga Melayu, tidak ada yang paling layak untuk dipimpin selain daripada aku. Oh, begitu. Itu ceramah pertama saat ketika terpilih sebagai don atau sebagai yang berhormat dari Bintang. Sayyidina Abu Bakar setelah menjadi khalifah mengatakan, padahal kita tahu dalam akidah kita mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah setelah baginda Nabi SAW itu adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Tapi kata beliau, "Wallitu 'alaikum," aku terpilih untuk menjadi pemimpin kalian, khalifah kalian, "Walastu bi khairikum," tapi aku bukan orang yang terbaik daripada kalian semuanya. Ini sekarang tuh Pak Inuni, kalau aku lurus, tolong dan bantu aku. Wene wajah tuh Pak Kawimuni. Dan kalau pada saat aku serong, bengkok dalam kepemimpinan yang tidak betul dan juga tidak wajar, tolong dinasihati dan dibetulkan aku. Itu khalifah yang pertama semacam itu. Al-Qawiyu minkum, yang kuat zalim sanksi di kalangan kalian itu akan menjadi lemah di hadapanmu. Haknya orang-orang lemah akan aku ambil daripadanya, dan yang lemah daripada kalian aku akan menjadi kuat di hadapanku, sehingga dengan hak hanya akan kuberikan secara sepenuhnya. Itu didikan Sayyidina Rasulullah SAW, bukan didikan istana, didikan Masjid Nabawi, didikan yang masjidnya serba sederhana. Tapi pada saat generasi-generasi pemimpin dunia atau pemimpin kita didikannya daripada mana? Didikan daripada kolis yang ada di Ipoh putih. Mana? Datuk Anwar Ibrahim, siapa mana lah pasang kolis? MCKK. Begitulah sebutannya. Berarti kita lucu. Lain Tuan Haji. Pelepasan di sana beda hanya dengan lepasan daripada Haji. Kudanya di mana? Saya di Kendang, Turki, di Prancis, Spanyol. Dengan yang menyatakan lepasan mana? Lepasan pondok pesantren. Lepasan pondok. Tuan Guru yang di Kelantan itu, Tuan Guru Allah Sayyidina Muhammad yang sudah meninggal, wali-wali Nabi Salih. Allah sopan yang besar. Kenali. Pondok Tuan Guru itu wartawan cakap tanya sekali aja tentang dirimu. Lepas ke semua hidup satu orang wartawan pun tak tanya, Guru lepasan daripadamu. Tapi kalau pada saat jawabannya daripada Amerika, daripada Eropa, senantiasa diingat-ingatkan dan juga senantiasa ditanya-tanyakan. Kenapa? Karena kemudian topat dan juga kehebatan topat tadi itu. Didikan mana? Didikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Dibandingkan dengan surau kita ini lebih mewah. Ekornya ada 4, 6, 8, 9. Ini mati dan dari ini. Dapat. Macam mana tidak tahu aku? Masjid Nabawi, masjid yang tidak membanggakan daripada berbagai aspek. Tiangnya pohon korma, atapnya daun korma, hamparannya pasir dengan tikar. Tapi
Tapi kualitinya, masya Allah, tabarakallah. Zuhud tidak ada tandingannya. Tawadhu tidak ada tandingannya. Ilmu tidak ada tandingannya. Semangat tidak ada tandingannya. Takwa tidak ada duanya. Khashirin, raki'in. Ada di antara daripada generasi yang Nabi kita didik yang menghatamkan Al-Quran tiap malam bahkan dalam 2 rakaat sembahyang. Ada di antara daripada generasi yang dididik oleh pemimpin yang pertama, itu tidak pernah ketinggalan rakaat yang pertama dalam sembahyang berjamaah. Pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama, menyesalnya. Coba secara jujur, berapa kali? Atau pernah tak dengan kita menyesal sampai meneteskan air mata, atau sampai berintih-intih, atau sampai mengeluh-ngeluh di hadapan teman? Allah, betul tak macam mana? Kalau betul sedih, Allah tahu membayangkan dosa kesalahan apa sampai jadi begini. Ya Allah, apa kesalahanku ya Allah sampai aku tidak dapat takbiratul ihram yang pertama? Itu tak ada. Orang berkata macam itu kalau pada tuh rugi 3 juta. Kematian anak atau istri yang tercinta. Apa salahku ya Allah? 3 minggu yang lalu 3 juta. Tadi barusan 4 juta lagi. Apakah kena dosa? Itu baru menangis. Tapi ketinggalan salat berjamaah, siapa yang pernah menangis macam itu? Ayo. Saya tanya tuan-tuan, saya pun tak pernah. Bukan berarti saya lebih hebat. Cuma kita cakap supaya kita ini mau tawadhu, terus tadi kesimpulannya. Supaya jangan sampai di Syah Alam sudah tak hormat dengan sesiapa. Tidak. Kalau pada itu sudah di Bukit Jeluntung, sudah ada orang dipandang sini secara rendah, itu yang kita tidak mau. Itu saja tentang kepemimpinan baginda. Itu baru salah satu daripada sudut yang ingin kita sentuh tentang kehidupan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tabarakallah. Satu, bukan 1 rakaat takbiratul ihram yang pertama saja. Kita bukan takbiratul masbuk. Tadi masbuk katakan masbuk saja. Ketinggalan jemaah. Bukan salah kami, kereta yang salah. Karena kereta tidak tahu tujuh jalan. Lupa-lupa imam yang membawa pun tak tahu jalan juga. Coba, jadi dikatakan apa namanya? Al-jahilu a'ma walau kana basira. Orang jahil yang dimaksudkan itu orang yang tidak tahu itu buta, yang walaupun dia jelek melihat. Yang jadi imam Audi, kursi jadi makmum di belakang. Tentunya ini bukan jalan menuju ke masjid Surau Al-Islah sampai ke stasiun minyak. Minyak penuh, tangki berisi dari itu. Kenapa singgah di Shell? Kenapa singgah di Petronas? Berarti imam tidak tahu jalan. Tunggu. Itu ceritanya. Kembali kepada tujuan yang kita bicarakan tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Didikan daripada baginda bukan setakat ketinggalan jamaah, bukan ketinggalan rakaat, hanya setakat terlambat takbir saja. Imam dah takbir, dah dekat-dekat rukuk baru takbir, menyesalnya bahasa sana setengah mati. Itu tak gunakan satu di Malaysia. Anak kesah sungguh sih. Kalau kita guna lapar gila, kami tak guna lapar gila. Sebab lapar kalau macam itu dan nyanyong betul. Kami guna urusanmu capek betul. Urusannya setengah mati Syekh. Itu baru urusannya setengah mati. Susah sungguh. Dengan melihat tadi ya Allah, bukan ketinggalan jamaah, bukan ketinggalan rakaat, setakat ketinggalan takbiratul ihram yang pertama saja. Mengeluhnya bukan main selepas sembahyang, merintih-rintih tidak dapat baginda. Ada tak cara untuk aku membayar, untuk aku membandingi, mengimbangi kekurangan yang menimpa dalam sembahyang jamaah? Ini didikan pertama, didikan al-qaidul Allah, pemimpin kepemimpinan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nangis gara-gara karena kafilah dagang, gara-gara karena harta dan kekayaan, gara-gara karena dengan duit yang pada hakikatnya duit beliau sepertiga daripada harta yang beliau miliki itu justru juga digunakan untuk di jalan Allah. Duitnya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu
bisnis yang banyak tadi itu, sepertiga untuk modal yang berikutnya, sepertiga untuk di jalan Allah, perang, peralatan perang dan lain sebagainya, dan juga sepertiganya untuk didermakan dan disedekahkan. Secara khususnya habuan kepada istri si baginda Nabi setelah Nabi kita wafat radhiyallahu taala anhunna, itu pada urutan yang pertama mendapatkan habuan yang terbanyak. Dikatakan pada masa beliau meninggal dunia, harta kekayaan beliau itu tidak lagi dibagi dengan angka 10, 10, 10, 10, tidak, dibagi dengan skop. Bagi dengan skop untuk istri. Jadi dikatakan untuk salah satu daripada istri beliau saja itu mendapatkan hitungan duit tidak kurang daripada 80.000 dinar emas. Ayo, kang hitung. Mana manajer bank? Hitung bang, entah hitung. 80.000 dinar emas. 1 dinar emas 800 Rm. 1000 dinar emas berarti 800.000. 800.000 kali 80. Hah? 4 juta? Yang betul kami duit bang. Kalau hitung nasi, hitung buah, hitung jamaah salah lebih kurang pun tak kisah. Tapi kalau hitung duit salah jangan. Bankrupt kita. 800.000 Rm untuk 1.000 dinar emas kali 80. Berapa? 4 juta 6,4 64 juta 64 juta, betul kan ya? Rugi. Oke, 64 juta. 64 juta ini baru untuk salah satu daripada istri beliau yang 4. Berarti kalau satu persatu dapat 64 juta, 4 orang istri, 64 kali 4, maknanya 256. Betul? 256 juta. Ini baru 1/8. Sebab istri banyak manapun 1, 2, 3, 4 tetap 1/8. Kali 8 lagi. Itu peninggalan pada waktu beliau wafat. Oh, beliau. Jadi 256 juta tadi itu kalau kali 8 apa hitung itu. Bayangkan. Didikan yang pertama, kaya kokrat tapi tidak pernah ketinggalan sama jemaah. Didikan yang pertama daripada pemimpin yang terhebat tadi. Ya Rasulullah. 600 kafilah dagang yang datang daripada negeri Syam yang syarat dengan barang niaga dan juga dengan barang perdagangannya, dan itu memang keperluan untuk orang ramah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan yang 600 kafilah tadi itu saya sedekahkan semuanya untuk di jalan Allah? Apakah boleh mengimbangi kemuliaan, kelebihan takbiratul ihram bersama imam? Nabi kita kata tidak. Pada istakan untuk dalam 300 Rm saja. Gara-gara pasar malam jual ayam, jual ikan, jual sayur, jual terong, jual apa saja. Banyak di pasar malam samping masjid ya, banyak. Ini bukan cerita, saya tuh udah 4 tahun. Di pasar malam hari Jumat depan Masjid Bukhari Pantai Johor, samping masjid. Kemudian pasar malam pada hari kami berdekatan dengan Citra pun juga dekat masjid. Pasar malam pada hari lupa sudah harinya di Kepala Batas, Masjid Kepala Batas. Yang dulu di Kedah tahu, tak dulu di Kedah kalau di Perlis kan. Tempat Wahabi. Apa dan sunnah? Banggakan, tapi jangan menyala-nyalakan orang. Dan sunnah, oke. Kalau memang dan sunnah, tak jadi sunnah secara intensif supaya kita tidak mengkaji dan juga tidak membid'ahkan seseorang. Bang Sanusi bukan macam tu. Bang Sanusi jamaah kita. Sebab di Perlis itu bukan semuanya Wahabi.
bukan semuanya yang ekstrim, ramai. Saya pernah datang ke sana dalam beberapa kali. Pada waktu kita buat majelis tidak kalah jumlahnya, tidak kalah jamaahnya dengan majelis-majelis yang kita adakan insya Allah. Jadi jangan begitu dengan kelis salafi, atau begitu dengan kelis tuh godam Habib. Nah, tidak seperti itu. Seperti juga pada waktu kita dengan Iran. Di Iran pun banyak Sunni, banyak ulama-ulama Sunnah di sana. Bukan semuanya Syiah. Khair. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kedua-duanya? Onta yang 600 plus dengan kekayaannya, plus dengan barang dagangannya pun juga tidak. Supaya tidak panjang lebar percakapan baginda dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka baginda Nabi, macam mana Anda boleh menebus dan membayarnya, sedangkan fadilat takbiratul ihram bersama imam itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dididikan secara yang resah, risau, sedih, bimbang, takut, sampai kegelisahan membuat beliau harus atau terpaksa mengucapkan kata-kata semacam itu kepada baginda. Itu didikan Sayyidina Rasulullah SAW. Sebagaimana saya katakan tadi dengan kita, kalau kita tidak berjamaah 5 waktu sekalipun relek lagi sampai masih lalu makan lagi. Kalau kita bangun subuh terlambat, pukul 7.30 baru terbangun, disebabkan ke malam tadi itu malam tahun baru, serapan pagi bertambah lagi. Orang dulu tak pernah semacam. Nah, jadi kenapa? Itu didikan Allahu Akbar. Saya kongsikan, saya katakan dari sejumlah zikir yang dizikirkan yang dilantunkan, tidak ada zikir dan amalan yang paling banyak dilantunkan daripada Allahu Akbar. Allahu Akbar dalam azan, Allahu Akbar di waktu qomat, Allahu Akbar di waktu sembahyang, Allahu Akbar di malam hari lebaran, Allahu Akbar di waktu menyembelih, Allahu Akbar di waktu melontar, Allahu Akbar di waktu tawaf, Allahu Akbar di waktu sa'i, Allahu Akbar dalam pergerakan hidup kita sehari-hari. Makanya itu orang-orang politik, ya, saya bukan orang politik, tapi insya Allah banyak tahu tentang politik. Orang-orang politik tak gunakan tasbih, ada Pak, atau tahmid, ada Pak, takbir, Allahu Akbar. Karena mereka tahu di bawah lantunan takbir Allahu Akbar tadi itu semua kebesaran, keagungan itu harus kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, supaya dengan didikan Allahu Akbar tadi itu membuat kita menjadi merasa rendah, hina, menjadi kerdil, lemah di saat kita melihat keagungan, kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sematkan yang itu di dalam hati, insyaallah jamaah tidak ketinggalan, wirid tidak akan ketinggalan, tasbih tidak akan ketinggalan, tahmid tidak akan ketinggalan. Orang ramai marhaban, ikut juga marhaban. Oh, dengan senyuman manis. Kan ada di Kelantan atau apalah di Kelantan. Jadi dengan itu di lingkang-lingkung kan begitu tuh. Di pose lingkang-lingkung yang membawa anak bayi tadi tuh, pada saat kita tolak al-badru atau ya Nabi salam alaika, atau dengan lantunan seumpamanya, mesti juga dengan yang mulia, dengan yang di jawatan, mungkin menteri. Allahu Akbar itu kalau ada semacam tuh masuk dalam Facebook, masuk dalam internet biasanya. Sebab misalnya sekedar untuk menghimbau suasana saja, sekali saja timbalan daripada Perdana Menteri hadir perayaan Maulid Rasul, tersebar berita itu di Malaysia dengan hadir ya Hana. Kalau saja berikut juga ya Hana, ya Allah, bergembar masyarakat manusia. Jadi sayang yang semacam itu hanya pada masa dekat-dekat pilihan raya. Hanya sepanjang tahun pemimpin-pemimpin kita semuanya seperti itu. Itu sebagai satu kebanggaan. Memang min ajlil mahabbah. Tidak ada pandangan-pandangan yang negatif, tidak ada tanggapan-tanggapan yang sebaliknya, yang pada saat dengan kita menyatu padu antara yang di atas dengan yang di bawah, bukan hanya untuk kepentingan politikku. Aku terpilih, tapi tidak berarti aku yang terbaik. Kata Sayyidina Umar saat ketika menyampaikan khutbah yang pertama setelah terpilih, Sayyidina Umar yang adil, yang bijak, yang penuh tawadhu, disalahkan di hadapan mimbar. Coba, pemimpin yang kalau tidak memiliki jiwa tawadhu, rendah diri, hormat dan takdim, mesti jawabannya entah bukit amat. Pemimpin yang tawadhu macam mana? Bukan bukit amat.
bukan kepining. Perempuan bukan gubernur. Perempuan bukan yang berhormat. Komplain kepada Sayyidina Umar seketika membuat ketetapan untuk menentukan mahar mas kawin perempuan, di mana dengan mereka sewenang orang tua perempuan nak menentukan mahar yang mahal, yang murah, yang seperti apa. Anak sudah jadi manajer bank, sudah jadi ketua pramugari, takkan mas kawinnya hanya setakat 80 RM. Memang 80 RM, 100 RM itu udah pasti sebab itu mahar misal, tapi hantarannya yang boleh tahan. Dengan hantaran dan uang belanja hanya setakat dalam kami minta hantaran dan uang belanja 10 kamar pengantin dengan perabot serba daripada jadi, dan juga dengan uang tunai 195.000 RM sahaja. Memangnya sahaja itu sedikit. Sahaja yang membebankan. Nampak sedikit sangat. Tuh sedikit 200.000, sedikit mana ada 200.000. Mahkota Datuki bagikan kepada Siti Nurhaliza berapa harganya? 13 juta atau 11 juta baru mahkotanya. Tersebutkan supaya tidak merisaukan, supaya tidak menceburkan kita saja dengan antara 30.000 RM pada tanggal 27 Rajab tahun berapa, bikin sendiri. Allahu Akbar. 27 Rajab bagus Siti Nur kawin